Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berlimpah kenikmatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika itu ia telah menunggu suaminya Rasulullah SAW kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah SAW. Kemudian Nabi duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir di dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka dia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah SAW. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah SAW tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit? Kata Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit, yaitu saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkannya berada di belakangnya, serta menangisinya. Rasulullah berkata, itu memang menyakitkan, tetapi masih ada lagi yang lebih menyakitkan dari itu. Saud Rasulullah. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikuburkan di bawah tanah. Para kerabat, anak, dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir di dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda pun kemudian tersenyum mendengar jawaban istrinya itu. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, roh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh roh itu, ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ucap Rasulullah SAW. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan pula engkau tuangkan air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar, sebab dicabutnya nyawaku, kata Rasulullah. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan lagi oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sakit yang dirasakan oleh mayit
Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah SAW pun merasakan hal yang sama, dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi Anda yang suka memandikan jenazah, itulah yang akan dirasakan oleh si mayit. Maka dari itu, berhati-hatilah, lemah lembutlah kepada mayit, walaupun ia tampak tidak bergerak, tetapi sebenarnya dia merasakan segala yang kita perlakukan terhadapnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.